Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa mawalah ma'ba'du. Teman-teman yang terhormat, Bapak dosen, Bapak doktor yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tugas mini riset yang telah Bapak dokter tugaskan kepada kami, kepada mahasiswa. Untuk itu, saya di sini akan mencoba untuk mempresentasikan dari hasil mini riset kelompok saya. Baik, langsung saja terkait mini riset saya ini terkait dengan kurikulum pendidikan dunia formal yang ada di lembaga kami. Nah, penelitian ini berbasis studi pustaka karena saya di sini penelitiannya terkait kurikulum PDF ini hanya mengkaji KDSK kurikulum PDF atau kerangka dasar struktur kurikulum. Kemudian atas dasar itu saya akhirnya meneliti tentang kurikulumnya secara langsung. Nah, dari rumusan masalah yang ada di mini riset saya ini ada dua rumusan masalah. Pertama, ini bagaimana struktur kurikulum PDF kuliah dilihat dari KDSK atau kerangka dasar struktur kurikulum PDF kuliah. Kedua, bagaimana implementasi dari kurikulum PDF UIA ini di Satuan Pendidikan PDF UIA Nurul Hidayah Al-Khadijiyah. Nah, itu rumusan masalahnya. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini, mini riset ini tentunya pertama itu tugas dari Bapak dosen. Keduanya, saya di sini juga ingin mengembangkan PDF di sini yang ada di lembaga kami. Tentunya dengan adanya mini riset ini juga akan membantu kami untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di PDF UIA Nurul Hidayah Al-Khadijiyah. Itu. Kemudian langsung saja untuk tinjauan pustakanya di sini ada lima kajian ilmiah, kajian teoritis yang saya angkat ke mini riset ini. Pertama ada tesis dari Ucu Kurniawan terkait dengan penerapan manajemen pendidikan yang formal di Pondok Pesantren Al Munawaroh Pekanbaru. Kedua, itu ada skripsi Ahmad Nur Fauzi dari Universitas Wahid Hasim terkait dengan analisis implementasi kurikulum pesantren pada pendidikan dunia formal tingkat UIA. Studi di Pondok Pesantren Salaf Apik Kauman Kerajaan Kepulauan Kaliwung Kendal. Ketiga, ada kajian teoritis yaitu jurnal Sarirudin dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan yang formal di pesantren UIA Zainul Hasan Probolinggo. Keempat, ada jurnal Abdul Wahid yaitu dari e-Jurnal Kupertes tahun 2016 terkait dengan pendidikan yang formal, wajah baru pendidikan pesantren untuk kaderisasi ulama. Terakhir ada jurnal Ali Mastur dari STAI Al-Fitrah Surabaya tahun 2002, ini terbaru. Kebetulan Al-Fitrah ini juga mengadakan pendidikan yang formal, ada PDF-nya terkait dengan integrasi kurikulum di pendidikan yang formal Al-Fitrah Surabaya. Itu terkait dengan kajian teoritis ataupun terkait dengan tinjauan pustakanya. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan datanya menggunakan library research atau penelitian kepustakaan. Kemudian untuk selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Di sini pertama
terkait dengan kerangka dasar struktur kurikulum PDF. Ada landasan filosofisnya. Pertama ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, juga ada landasan psikopedagogis, dan terakhir ada landasan yuridis. Pertama terkait dengan landasan filosofis, kurikulum PDF UIA dikembangkan dengan landasan filosofis yang berkaitan erat dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan filosofis negara dan bangsa Indonesia, yang memberikan dasar bagi upaya mengembangkan kapasitas peserta didik menjadi manusia muslim Indonesia yang berkualitas, yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial. Nah, landasan filosofis yang dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum PDF UIA ini yaitu pertama, pendidikan yang formal berakar pada tradisi pesantren dalam rangka membentuk manusia seutuhnya yang mampu menjalankan peran kekhalifahan di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan dirinya semata-mata kepada Allah dalam menjalankan peran tersebut. Kemudian kedua, kurikulum pendidikan dini formal dikembangkan dalam kerangka dasar yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pengetahuan. Ketiga, kurikulum diarahkan untuk dapat mengembangkan kapasitas peserta didik sebagai pribadi yang bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan keagamaan dari kiai atau ustadz, tetapi juga dapat memperoleh dan mengembangkan pengetahuan melalui interaksi dengan sesama santri, masyarakat, dan sumber belajar lainnya. Kemudian ada landasan sosiologis. Nah, kurikulum PDF UIA dikembangkan atas dasar pengakuan adanya praktik pendidikan yang sangat baik yang berlangsung di pesantren dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta tentunya bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Ada landasan psikopedagogis. Nah, kurikulum PDF UIA dikembangkan atas dasar tradisi epistemologi. Tradisi epistemologi Islam yang meyakini bahwa ilmu tidak hanya diperoleh melalui kajian dan eksperimen yang dilakukan secara rasional, tetapi juga merupakan nur Allah Subhanahu wa taala yang terpancar ke dalam hati manusia yang meniscayakan adanya kesucian. Nah, seiring dengan itu maka pembelajaran dalam kurikulum PDF UIA dipahami bukan hanya sekedar proses capaian rasional secara kasbi, tapi juga merupakan suatu proses intuitif suci secara laduni dari Allah Subhanahu wa taala kepada peserta didik. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran PDF perlu dibarengi dengan proses penyucian hati yang dilakukan melalui berbagai kegiatan ubudiyah. Nah, kemudian mujahadah dan riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk mencari kemegahan dan kedudukan. Kemudian ada landasan yuridis. Nah, ini pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Ada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Ada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016. Nah, ini adalah landasan yuridisnya ya. Kemudian ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti kurikulum adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dicapai melalui pembelajaran pada tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. Nah, kompetensi inti pada pendidikan dini formal tingkat UIA atau tingkat SMA merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
yang harus dimiliki seorang peserta didik di PDF UIA pada setiap kelas. Nah, selain itu, ini rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Nah, jadi untuk kompetensi intinya ini ada 4. Pertama ada kompetensi inti 1 atau KI 1, yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kedua ada kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi sikap sosial. Ketiga ada kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan keempat ada kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, kemudian selanjutnya dalam kompetensi inti ini setiap kelas itu berbeda-beda. Kompetensi inti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu berbeda. Kemudian untuk mata pelajaran dan beban belajar. Nah, untuk komponen kurikulum pendidikan keagamaan Islam untuk PDF UIA terdiri dari mata pelajaran pertama Al-Quran, tafsir ilmu tafsir, hadis ilmu hadis, tauhid, fikih usul fikih, akhlak tasawuf, tarikh, bahasa Arab, nahwu shorof, balaghah, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu arud, dan ilmu falak. Itu ya. Jadi ada sekitar 14 pelajaran. Untuk kitabnya apa? Nah, untuk kitabnya kalau untuk tafsir itu menggunakan kitab tafsir Jalalain untuk UIA ya, ini untuk tingkat UIA, dan juga tafsir Nawawi ada. Kemudian untuk ilmu tafsirnya kita menggunakan kitab Al-Itqan. Kemudian untuk hadis kita menggunakan Riyadhus Shalihin, dan untuk ilmu hadisnya menggunakan Nadhom Baiquniyah atau Syarah Baiquniyah. Kemudian untuk tauhidnya bisa menggunakan Ummul Barohin. Fikihnya kita pakai Fathul Mu'in, usul fikihnya kita pakai Aluma ataupun Lubul Usul. Kemudian akhlak tasawufnya kita menggunakan kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Tarikhnya kita menggunakan Nurul Yakin dan Khulasah Nurul Yakin. Kemudian untuk bahasa Arab kita menggunakan Al-Arabiyah Baina Yadaik, dan kedepannya kita akan menggunakan Al-Lisanul Untuk nahwu shorofnya kita pakai kitab Alfiyah Ibnu Malik. Balaghah kita Johar Maknun. Kemudian ilmu kalamnya kitab karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu ilmu kalamnya saya lupa lagi, Ahlussunnah wal Jamaah pokoknya itu kitabnya kalau nggak salah. Kemudian untuk ilmu mantik, ilmu arud, dan ilmu falak juga dipelajari di kita. Kemudian untuk komponen kurikulum pendidikan, untuk ilmu kalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah judulnya. Nah, untuk komponen kurikulum pendidikan umum terdiri dari pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan seni budaya. Nah, yang lebih ininya sebenarnya untuk komponen pendidikan umumnya juga ini bukan hanya sekedar mengajarkan contoh PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan seni budaya seperti biasanya, tapi ini lebih dikaitkan dengan pendidikan agama. Kita contohkan, kalau untuk matematika ini di kita kurikulumnya nanti ada khusus kelas 3 khusus, jadi lebih ditekankan ke teori-teori yang akan dipakai di fikih. Nah, jadi dikhususkan gitu untuk matematikanya. Juga kalau untuk seni budaya juga kita disesuaikan dengan budaya pesantren tentunya, seni budaya seperti kita budaya Barjanji, kemudian Situturor, dan yang lainnya. Beban belajar PDF UIA itu memuat
jumlah jam belajar yang dialokasikan untuk mata pelajaran dalam 1 minggu, semester, dan satu tahun pelajaran. Nah, ini untuk beban belajar tatap muka dalam 1 minggu untuk kelas 1, 2, dan 3 itu sekitar 52 jam belajar. Durasi setiap 1 jam belajarnya adalah 45 menit. Kemudian beban belajar di kelas 1 dan kelas 2 PDF UIA dalam 1 semester minimal 18 minggu. Untuk kelas 3 ini kalau semester ganjil 18 minggu minimal. Kalau untuk semester genapnya minimal 14 minggu. Kemudian PDF UIA dapat menambah jumlah jam belajar tatap muka, kegiatan tersusun, dan kegiatan mandiri sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik atau kebutuhan akademik yang memang dianggap penting. Kemudian untuk kalender pendidikannya, nah, kalender pendidikan di PDF UIA ini PDF UIA menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan setempat, karakteristik pesantren, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, untuk kalender pendidikan di sini di PDF itu permulaan tahun pelajarannya adalah bulan Syawal dan berakhir pada bulan Syakban. Jadi tahun ajaran barunya kita sebulan Syawal. Itu terkait dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum PDF. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana implementasi kurikulum PDF di Satuan Pendidikan PDF UIA Nurul Hidayah Al-Qadisiyah. Nah, dari hasil penelitian kami bahwa untuk struktur kurikulumnya itu sama sesuai dengan KDSK, dimana kita menggunakan kompetensi intinya sama tadi ya, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 sama sesuai dengan apa yang di KDSK. Terkait kitab-kitabnya juga kita sudah sesuai dengan di KDSK. Nah, terkait pelaksanaan mata pelajaran ada hal yang berbeda yang mungkin belum sepenuhnya sempurna seperti KDSK, yaitu terkait dengan ilmu falak, mantik. Nah, falak dan mantik ini kita belum bisa setiap hari atau setiap minggu belajar, tapi ini adanya setahun sekali dalam konteks dipelajarinya itu ketika adanya kegiatan pasaran Ramadan atau kegiatan kilatan. Jadi untuk pelajaran falak dan mantik ini kita dipelajarinya bulan Ramadan di kegiatan pasaran atau kilatan. Itu untuk implementasi mata pelajaran ya. Nah, itu mungkin untuk gambaran singkatnya karena waktu juga. Kesimpulannya dari hasil mini riset dari kelompok kami bahwa berdasarkan hasil penuturan penulis dalam mini riset ini bahwa struktur kurikulum pendidikan jenjang formal UIA berbeda dengan kurikulum pendidikan umum lainnya, terutama dalam hal materi atau mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jika dipresentasikan, Satuan Pendidikan PDF UIA mapel PAI-nya sebesar 70%, sedangkan pendidikan umumnya hanya sebesar 25%. Tentunya ini berbanding terbalik dengan satuan pendidikan yang ada di madrasah. Mapel PAI-nya di madrasah sebesar 25% dan umumnya sebesar 75%. Apalagi kalau kita bandingkan dengan satuan pendidikan umum yang ada di Kementerian Kemendikbudristek, tentunya sangat jauh sekali perbedaan antara mapel PAI dan mapel umumnya. Kemudian dari hasil temuan penulis juga bahwa kurikulum PDF UIA yang ada di PDF UIA Nurul Hidayah Al-Qadisiyah tentunya telah dijalankan dan diimplementasikan dengan baik walaupun belum sempurna secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.